Halo, saya sedikit. Kali ini akan membahas mengenai momentum linear. Sebelum masuk ke momentum linear, kita akan membahas dulu pusat massa. Pusat massa adalah titik tengah dari massa sebuah sistem partikel yang massa semua sistem tersebut dapat dikonsentrasikan di titik tersebut. Nah, dan semua gaya yang bekerja dapat direpresentasikan untuk bekerja di titik tersebut. Misal, ada sistem dari 3 massa, M1, M2, M3, dan pusat massanya katakan saja di sini. Ini X, Y, pusat massa. Maka kita dapat meninjau sistem dengan merepresentasikannya dengan titik ini. Jika ada gaya yang bekerja pada M3, kita dapat representasikan sebagai gaya yang bekerja pada pusat massa, karena ketika M3 ini bergerak, pusat massa juga akan bergerak. Begitu juga dengan adanya gerakan, maka pusat massa juga akan bergerak. Untuk menghitung pusat massa sendiri, harus dihitung dari masing-masing sumbu, yaitu besarnya adalah 1 per M besar. M besar ini adalah total massa. MIXI ini adalah massa di titik I ini, massa di titik I ini, dan X ini adalah titiknya. Jadi massa dikali posisi massa tersebut. Begitu juga untuk sumbu Y dan Z. Nah, agak berbeda jika diterapkan pada fungsi yang massanya terdistribusi secara kontinu. Misal pada sebuah benda rigid, yaitu katakan saja balok, kita tidak bisa mengatakan berapa massa di titik ini atau titik ini, tapi kita bisa melakukan partisi dan menghitungnya sedikit demi sedikit. Jadi kita membutuhkan adanya integral. Karena yang di partisi ini adalah M, maka integral ini terhadap dm. Bentuknya hampir sama, yaitu 1 per massa total dikali M, integral dari partisi massa dikali posisi partisi massa tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke momentum linear. Momentum linear ini dilambangkan dengan P dan didefinisikan sebagai massa dikali kecepatan. Nah, momentum ini merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan kecepatan. Untuk momentum sebuah sistem, kita dapat definisikan sebagai massa total sistem tersebut dikali kecepatan dari sistem, pusat massa sistem. Lalu, momentum juga ada kaitannya dengan hukum 2 Newton, yaitu perubahan momentum terhadap waktu akan sama dengan
resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Kita tahu bahwa momentum itu adalah M kali V. Maka hasil turunannya akan menjadi M dV per dt ditambah V dm per dt. Untuk kasus di mana masanya konstan, maka ruas ini akan menjadi 0, didapatkan besar gayanya adalah MA. Jadi hukum 2 Newton yang F sama dengan MA adalah merupakan kasus khusus dari persamaan ini, di mana masanya konstan. Jadi perlu diingat bahwa hukum 2 Newton yang M kali A ini hanya berlaku untuk massa konstan. Sebelumnya kita tahu bahwa F itu adalah perubahan momentum terhadap waktu. Maka dilakukan manipulasi matematis sedikit, didapat perubahan momentum sama dengan F dt, diintegralkan jadi dp dan integral F dt, didapatkan perubahan momentum adalah integral dari F dt. Nah, inilah yang disebut dengan impuls. Jadi, impuls adalah hasil kali antara gaya dengan waktu, dan juga merupakan perubahan dari momentum. Untuk kasus di mana gaya konstan terhadap waktu, maka didapat impulsnya adalah F delta T. Kita sudah tahu bahwa impuls adalah perubahan momentum. Untuk kasus di mana impulsnya adalah 0, maka delta momentumnya adalah 0. Jadi P1 sama dengan 0, P1 sama dengan P2. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Sistem di 1 sama dengan sistem. Selanjutnya tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dari dua benda atau lebih yang menyebabkan perubahan kecepatan. Kecepatan. Nah, dalam tumbukan ini, misal tumbukan dari dua buah benda, kita dapat merestriksi sistemnya menjadi dengan meninjau hanya dua benda tersebut. Maka bisa dipastikan bahwa tidak ada impuls eksternal yang bekerja, sehingga bisa dipastikan bahwa berlaku hukum kekekalan momentum. Namun, beda halnya dengan energi. Ketika tumbukan terjadi, walaupun tidak ada gaya luar yang bekerja, dapat muncul kehilangan energi, yaitu entah itu ke bunyi, getar, ataupun kalor. Jadi tidak selalu nol. Nah, untuk kasus di mana delta P sama dengan 0 dan delta di sini adalah
berarti dalam konteks energi kinetik sebenarnya 0. Ini yang disebut dengan tumpukan elastis. Untuk tumpukan elastis ini persamaan kekuatan momentumnya menjadi seperti ini. Untuk kekalan energi kinetiknya dua kuadrat satu aksen kuadrat tambah 1/2 M2 B2 aksen kuadrat. Dari persamaan barusan kita dapat M1 min M1 B1 aksen sama dengan M2 B2 aksen M2 B2, maka M1 B1 min B1 aksen sama dengan M2 B2 aksen B2. Jadi M1 per M2 sama dengan M1 min W tepat B2 aksen B2 per B1 min B1 aksen. Nah, lalu untuk di kekekalan energinya kan persamaan awalnya itu satu kuadrat tambah 1/2 M2 kuadrat sama dengan 1/2 1 B1 aksen kuadrat 1/2 M2 aksen kuadrat. Kita bisa coret setengahnya dan didapat M1 B1 kuadrat B1 aksen kuadrat sama dengan M2 B2 aksen kuadrat min B2 kuadrat. Jadi 1/2 sama dengan B2 aksen min B2 kuadrat per B1 kuadrat min B1 aksen kuadrat. Maka substitusi M1 per M2 nya didapat B2 aksen B2 per B1 min B1 aksen sama dengan, ini bisa digunakan sama selisih 2 kuadrat terus B2 per B1 aksen B1 plus B1 aksen. Ini bisa dicoret. Maka didapat B2 aksen plus B2 per
B1 plus B1 aksen sama dengan 1. B2 aksen tambah B2 sama dengan B1 tambah B1 aksen. Jadi B2 aksen B1 aksen sama dengan B1 B2. Jadi B2 aksen B1 aksen per B1 B2 sama dengan 1. Jika ini dibalik maka B2 aksen B1 aksen per min dari B2 untuk B1 sama dengan 1. Ini biasa disebut dengan itu ukuran elastisitas dari suatu tumbukan. Ini akan bernilai 1 ketika tumbukan tersebut elastis, bernilai 0 sampai 1 jika tidak elastis, dan akan bernilai 0 jika tidak elastis sama sekali. Jadi sama dengan negatif dari B2 aksen B1 aksen per B2 B1. Untuk elastis sama dengan 1 antara 0 dan 1. Dan tidak elastis sama sekali. Untuk kasus ini delta Px sama dengan 0, delta energi kinetik juga sama dengan 0. Untuk terus tidak elastis, delta Px masih sama dengan 0, sedangkan delta Ek tidak sama dengan 0. Untuk tidak elastis sama sekali sama dengan tidak elastis, delta Px masih 0 dan delta Ek tidak sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam segala bentuk tumbukan besar perubahan momentum selalu 0. Jadi selalu berlaku kegagalan momentum.